Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Hamadiasa ingin mempresentasikan kegiatan magang selama 3 bulan di ATR BPN. Ini nama saya beserta NPM-nya. Selanjutnya, sesuai dengan laporan yang saya buat, judul dari presentasi ini adalah optimalisasi Warkah App dalam pemberkasan IPTSL Tim 3 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Sejarah Bapak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Sejarah singkatnya, yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan suatu lembaga yang dibentuk 19 Juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2005, dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001. Keputusan Presiden Indonesia juga Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya, Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Kantor Pertahanan ini merupakan salah satu cabang dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang sering disingkat BPN RI. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia yang memiliki tugas di bidang pertanahan secara sektoral. Kantor ini dulunya ada bertempat di Komplek Bala Endah, namun setelah itu berpindah ke Soreang karena faktor bencana banjir yang tidak dapat dihindari. Pada era 1960, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Badan Pertahanan Nasional mengalami Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan. Dalam hal ini, kelembagaan karena Indonesia masih mengalami masa transisi. Pada masa periode ini, semua bentuk peraturan pemerintahan dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri. Selanjutnya, tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Dalam naungan Kementerian Agraria, sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kanta. Selanjutnya ada visi misi dari ATR BPN, yaitu pertamanya adalah visinya, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya, misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya, kebetulan saya kebagian di divisi PTSL. PTSL itu lebih tepatnya suatu program pemerintah yang diadakan pada yang dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ATR BPN, Kementerian RI Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu program untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya secara serentak di suatu wilayah. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah yang terjadi. Manfaatnya yaitu untuk saja memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah tersebut, yaitu untuk mengurangi konflik di sekitar tersebut. Dan apa yang saya kerjakan yaitu yang pertama di divisi PTSL yaitu pendaftaran pemohon. Pendaftaran pemohon itu dapat dilakukan melalui aplikasi dan itu akan dibahas sesuai dari judul saya yaitu optimalisasi Warkah App. Selanjutnya ada juga proses pemberkasan. Proses pemberkasan itu ada dua yaitu pemberkasan secara internal maupun secara kementerian yaitu pengajuan secara resmi. Yang ketiga pengesahan sertifikat yaitu pengesahan secara legalitas dan pembagian secara menyeluruh kepada pihak yang pemohon. Selanjutnya, apa itu sertifikat tanah?
Sertifikat tanah menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak bagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 yaitu huruf C UU PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Ini adalah sertifikat adalah bukti kepemilikan intinya, sertifikat adalah bukti kepemilikan dari tanah tersebut. Dan tujuannya ya seperti tadi untuk menguatkan tanah kita dan memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya ini ada macam-macam sertifikat tanah yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1997 yaitu yang pertama ada sertifikat hak milik, yang kedua sertifikat hak guna usaha, yang ketiga sertifikat hak guna bangunan atas tanah negara, yang keempat adalah sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, yang selanjutnya adalah sertifikat hak pakai atas tanah negara, selanjutnya ada sertifikat hak pakai atas negara dan pengelolaan, sertifikat tanah hak pengelolaan, dan selanjutnya sertifikat wakaf tanah hak milik, selanjutnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, selanjutnya adalah sertifikat hak milik atas satuan non rumah susun, dan yang terakhir adalah sertifikat hak tanggungan. Selanjutnya adalah kegiatan magang, yaitu seperti ini proses pelaporan untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan praktik magang tanggal 28 Oktober sampai 31 Januari. Nah, untuk pembahasannya itu apa itu WARKF, yaitu WARKF dapat disimpulkan dalam empat langkah ini, yaitu yang pertama adalah pendaftaran. Yaitu pendaftaran ini dapat diartikan dalam pembuatan warkah. Pendaftaran dapat diajukan oleh pihak desa kepada kami melalui aplikasi warkah app yang dibuat dari tim 3. Pendaftaran dilakukan secara online dan pengajuan akan diterima oleh kami di real time, yaitu waktu pas saat itu juga. Selanjutnya, yang kedua adalah langkah sinkronisasi. Setelah pendaftaran, kita mendapatkan pengajuan dari pemohon, kita akan mensinkronkan berkas dari online tersebut melalui berkas offline, yaitu yang disediakan oleh pihak BPN. Yang sebelumnya kita sudah membuat bahwa berkas-berkas tersebut setelah pemohonan akan diajukan terlebih dahulu kepada aplikasi internal, yaitu adalah buatan pemerintah, yaitu ATR BPN internal untuk pengesahan SU, surat ukur dan lainnya. Selanjutnya kita sinkronkan agar berkas tersebut tidak bersisiran dan akan tetap di berkas offline-nya tersebut. Melalui bisa dilihat yaitu ada caranya, yaitu ID yang dibuat dari online kita satukan dengan sinkronkan dengan berkas yang telah dibuat oleh yuridis dari berkas PN-nya. Selanjutnya rekapitulasi. Rekapitulasi ini dapat dibuat ketika kita ingin membagikan atau menyimpan untuk memudahkan ketika kita akan mengambilnya kembali. Contoh rekapitulasi ada 2 di BPN, yaitu yang pertama adalah rekapitulasi secara untuk berkas disimpan di BPN dan yang akan kita bagikan. Selain itu, rekapitulasi juga ada 2, yaitu yang pertama rekapitulasi warkah, yang kedua adalah rekapitulasi pembagian, yaitu berkas. Ini dapat dilakukan ketika rekapitulasi, contohnya kita setelah sinkronisasi, kita mengumpulkan berkas tersebut. Langkahnya kita mengumpulkan berkas tersebut sesuai dengan daerah desa tertentu. Contohnya dari desa Langansari Kecamatan Solokan Jeruk. Kita satukan semuanya sesuai urutan, nanti akan ada sesuai urutan nama dari pihak pemohon. Itu nama-nama dan nomor-nomor seperti ini nominatif, dan itu akan sesuai urutan agar kita tidak sulit untuk mencarinya ketika kita akan membutuhkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah penyerahan. Penyerahan ini dapat dilakukan berhubungan sama dengan rekapitulasi, yaitu setelah beres kita direkap, kita akan proses selanjutnya adalah menyerahkan, yaitu menyerahkan kepada pihak pemohon melalui desa bisa, maupun pemohon tersebut datang langsung dengan kuasa dari desa untuk ingin mengambil
hak mereka. Kenapa Warkaf itu hanya simple seperti ini? Karena untuk pendaftaran yuridis dan yang lainnya itu sudah diatur dan harus sesuai dengan aturan dari pihak BPN, yaitu menggunakan web khusus yang dibuat oleh BPN. Selain menggunakan Warkaf, selama magang juga kami juga menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft Excel, Spreadsheet, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan jurusan saya mengambil kajian teori yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Manajemen Kearsipan. Sistem Informasi Manajemen tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari matematika. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. SIM ini dapat dapat dipergunakan ketika kita ingin membuat suatu alat atau mempermudah kita dalam pembuatan, contohnya yang tadi itu WarKF itu adalah salah satu solusi ya bagi PTSL kita dalam mengatasi banyaknya berkas. Dengan SIM kita akan jadi terlebih terukur dan banyak banyak juga yang ibaratnya tidak miss lah. Banyak kejadian yang maksudnya dapat kita minimalisir ketika menggunakan sistem yang jelas. Karena apa? Ya betul. Yang pertama adalah kita itu menginput dari yang tadi yang kita masukkan ke sistem, input dulu, terus kita processing, selanjutnya output dan hasil tersebut seperti rekapitulasi contohnya. Selanjutnya adalah manajemen kearsipan. Manajemen arsip adalah bahasa asingnya ini yaitu arsivum, ya artinya tempat atau penyimpanan. Sering juga ditulis archeon, yang berarti balai kota, tempat penyimpanan dokumen biasanya tentang pemerintahan. Sebenarnya manajemen kearsipan ini ada dua ya kalau di BPN, yaitu arsip yang siap disimpan seperti surat ukur dan buku tanah, dan ada juga manajemen pemberkasannya, yaitu adalah sebagian dari manajemen kearsipan. Itu kalau dari pihak BPN, pemberkasan itu yang belum siap disimpan seutuhnya di BPN, yaitu bisa saja berkas tersebut lagi proses dan siap dibagikan kepada misalnya belum menjadi sertifikat dan akan menjadi sertifikat yang nantinya akan dibagikan kepada pihak masyarakat atau pihak pemohon. Selanjutnya adalah ada kendala yang dihadapi saat magang, ada, yaitu yang pertama adalah pihak desa pemohon tidak dapat dikondisikan. Yang kedua adalah telatnya pengesahan oleh pihak Satgas. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah pihak desa pemohon yang tidak dapat dikondisikan. Itu memang betul saya mengalaminya langsung bahwa tidak bisa dikondisikan bagaimana pihak desa datang sewenang-wenang dan tidak dapat diajak kerjasama ketika banyak pengesahan yang membutuhkan atas nama desa yang belum bisa ditandatangan dan itu sangat lama karena itu harus di pengesahan ulang. Selanjutnya ada telatnya pengawasan oleh pihak Satgas. Ini juga sebenarnya sama saja kayak nomor satu, seperti nomor satu, karena apa? Pihak Satgas di sana juga pasti memiliki tugasnya masing-masing. Seperti mereka itu ada yang di Roya dan ada yang di bagian loket. Dan itu mereka punya tugasnya masing-masing sehingga lambatnya pengesahan yaitu seperti tanda tangan dan konfirmasi kepada desa. Intinya solusi dari saya yaitu dari kendala terletak pada middle manajemennya dan banyak pihak desa pemohon yang bekerja semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, namun wilayah kantor pembuatan sertifikat tidak sesuai aturan. Itu kan namun PTSL pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak terkait, baik dengan pihak Satgas maupun dengan pihak desa. Dan Satgas juga harus sudah tahu nih resiko bahwa ketika dia sudah memegang PTSL, bagaimana harus siap dalam waktu yang singkat karena PTSL juga memiliki target dan harus ada jangkau ada pencapaian ketika target tersebut sudah memenuhi batas. Panitia harus siap melakukan pengecekan kepada desa dan pengesahan yang ditunjukkan dengan tanda tangan harus terkait sudah terisi sebelum mereka dapat diproses dan menjadi pengesahan sertifikat. Terus refleksi diri apa saja sih ketika saya magang? Yang pertama adalah pembelajaran dan pengalaman.
saya banyak belajar bagaimana caranya kerjasama, bagaimana dengan pekerjaan home office dan manajemen yang baik ketika bersama tim. Yang selanjutnya adalah tantangan dan cara mengatasinya seperti tadi. Banyaknya tantangan seperti dari desa, pihak kita saat kita membagikan adanya keluhan atau apapun itu, kita harus bisa mengatasinya dengan cara kita berbuat eh, sebaik mungkin dengan sesuai aturan dari BPN dan bagaimana kita memberikan pengertian kepada pihak pemohon. Yang selanjutnya adalah pengubahan diri dan pengembangan diri. Setelah saya melakukan kegiatan magang, tentunya saya sudah merasakan bahwa pekerjaan office yang seperti Microsoft yang kayak gitu, alhamdulillah kita sudah improve lah, lebih baik lagi karena banyaknya pekerjaan yang setelah saya hadapi dan selain itu kerjasama tim juga bertanggung jawab akan terus terjalin ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Ini adalah kesimpulan. Magang ini dapat memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya, baik dalam aspek profesional maupun pengembangan diri yang tadi saya sebutkan, serta bagaimana kita bekerja melalui teknologi untuk memudahkan kita dalam semua pekerjaan yang telah kita hadapi gitu. Selanjutnya, langkah ke depannya saya ingin mengembangkan keterampilan di bidang administrasi dan teknologi informasi, serta mendalami pemahaman saya tentang sistem informasi berbasis digital agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin berkembang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.